Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kami dari kelompok 6, kelas 6A04, mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2, Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa Yogyakarta. Pada video kali ini, kami ingin mempresentasikan materi hasil diskusi kelompok kami dengan topik laba atas transaksi antar perusahaan obligasi. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya yang pertama, Feby Algofur, NIM 2019-017134, yang kedua, Lilis Agustin, NIM 2019-017135, yang ketiga, Ulfa Rofiah, NIM 2019-017139, dan yang keempat, Cindi Pratiwi, NIM 2019-017153. Yang kita tahu, pendiri Taman Siswa adalah pelopor pendidikan nasional, yaitu Bapak Ki Hardjat Dewantara. Sebelum masuk ke materi pembahasan, izinkan kelompok kami untuk memberi gambaran tentang penerapan ajaran Taman Siswa yang dapat diimplementasikan pada mata kuliah Akuntansi Keuangan Lanjutan 2 adalah ajaran Taman Siswa 3N atau singkatan dari Niteni, Niroke, dan Nambahi. Yang pertama, Niteni artinya memperhatikan. Berarti mahasiswa dapat mencermati dan memaknai materi dan permasalahan dari laporan konsolidasi perusahaan induk dan anak yang sudah dipelajari. Yang kedua, niroke artinya meniru. Berarti mahasiswa dapat menguasai dan menyelesaikan masalah dari materi tersebut. Dan yang ketiga, nambahi. Berarti mahasiswa harus bisa menambahkan atau mengembangkan masalah yang telah dilaksanakan pada materi dari Niteni dan Niroke. Baik, selanjutnya masuk ke materi pembahasan, yaitu transaksi obligasi antar perusahaan. Pada saat suatu perusahaan menerbitkan obligasi, kewajiban obligasinya akan mencerminkan tingkat suku bunga pasar yang berlaku saat ini. Namun, perubahan tingkat suku bunga pasar akan menciptakan disparitas antar nilai buku dan nilai pasar kewajiban tersebut. Jika suku bunga pasar meningkat, nilai pasar kewajiban akan lebih kecil dari nilai bukunya dan perusahaan penerbit akan merealisasikan keuntungan. Perusahaan dapat merealisasi tetapi tidak mengakui keuntungan atau kerugian atas obligasi yang beredar dengan menebus atau menarik obligasi yang beredar. Perusahaan induk yang mengendalikan semua pelunasan utang dan keputusan lainnya bagi entitas konsolidasi memiliki opsi berikut. Yang pertama, perusahaan penerbit dapat menggunakan sumber-sumber yang ada untuk membeli dan menarik obligasinya sendiri. Yang kedua, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari entitas non-afiliasi dengan suku bunga pasar dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Atau opsi ini merupakan pendanaan kembali. Yang ketiga, perusahaan penerbit dapat meminjam uang dari perusahaan afiliasi dan menggunakan dana tersebut untuk menarik obligasinya sendiri. Yang keempat, perusahaan afiliasi dapat membeli obligasi dari perusahaan penerbit di mana obligasinya ditarik secara konstruktif. Keuntungan dan kerugian konstruktif atas obligasi antar perusahaan. Yang pertama, keuntungan dan kerugian yang direalisasi dari sudut pandang entitas konsolidasi. Yang kedua, yang timbul ketika perusahaan membeli obligasi perusahaan afiliasi. Yang ketiga, dari entitas lainnya. Yang keempat, pada harga selain nilai buku obligasinya tersebut. Tidak akan ada keuntungan atau kerugian dari pembelian obligasi perusahaan afiliasi pada nilai buku atau dari meminjam secara langsung di antara perusahaan-perusahaan afiliasi. Selanjutnya, akuisisi obligasi perusahaan induk. Contoh soal, Sugar Corporation adalah perusahaan afiliasi yang dimiliki 80% oleh Peach Corporation dan Peach menjual obligasi dengan nilai nominal $1 juta berbunga 10%, berjangka 10 tahun pada nilai nominalnya kepada publik pada tanggal 2 Januari tahun 2006. 1 tahun kemudian, pada tanggal 31 Desember tahun 2006, Sugar membeli obligasinya dengan nilai nominal $100 yang beredar seharga $104.500 melalui pasar obligasi. Pembelian oleh Sugar tersebut mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Peach yang bernilai nominal $100 dan kerugian konstruktif sebesar $4.500 atau $104.500 yang dibayar oleh Sugar untuk menarik obligasi dengan nilai buku $100.000.
Peach Corporation menyesuaikan laba investasi dan akun investasinya per 31 Desember tahun 2006. Untuk mencatat kerugian konstruktif menurut metode ekuitas, ayat jurnal pada pembukuan Peach Corporation adalah laba dari Sugar di debit $4.500, investasi pada Sugar di kredit $4.500. Untuk menyesuaikan laba dari Sugar bagi kerugian konstruktif atas obligasi. Tanpa ayat jurnal ini, laba Peach berdasarkan metode ekuitas tidak akan sama dengan laba bersih konsolidasi. Kerugian konstruktif sebesar $4.500 disajikan dalam laporan laba rugi konsolidasi Peach Corporation dan perusahaan anak untuk tahun 2006 dan obligasi 10% dilaporkan sebesar $900.000 dalam neraca konsolidasi per 31 Desember tahun 2006. Hal ini terjadi melalui penyesuaian kertas kerja berikut. Jawabannya, kerugian atas penarikan konstruktif di debit $4.500, utang obligasi di debit $100.000, investasi dalam obligasi di kredit $104.500. Untuk mencatat kerugian dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi dan kewajiban obligasi. Selanjutnya, akuisisi obligasi perusahaan anak. Asumsikan bahwa Sugar menjual obligasi dengan nilai nominal $1 juta, 10% berjangka 10 tahun kepada publik pada tanggal 2 Januari tahun 2006, dan bahwa Peach memperoleh obligasi dengan nilai nominal $100.000 tersebut seharga $104.500 pada tanggal 31 Desember tahun 2006 di pasar obligasi. Pembelian oleh Peach ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi Sugar yang bernilai nominal $100.000 dan kerugian konstruktif sebesar $4.500 bagi entitas konsolidasi. Harga 80% dari kerugian konstruktif tersebut dibebankan ke pemegang saham mayoritas karena pembelian obligasi perusahaan anak ekuivalen dengan penjualan upstream, di mana transaksi antar perusahaan ini mempengaruhi beban hak minoritas. Dalam akuntansi untuk investasinya, dalam Sugar menurut metode ekuitas, Peach mengakui 80% kerugian konstruktif dengan ayat jurnal berikut ini. Laba dari Sugar di debit $3.600, investasi dalam Sugar di kredit $3.600. Untuk singkatnya yaitu apabila perusahaan induk adalah perusahaan afiliasi penerbit, tidak ada alokasi keuntungan dan kerugian dari transaksi obligasi antar perusahaan yang diperoleh apabila perusahaan anak adalah afiliasi penerbit. Keuntungan dan kerugian antar perusahaan atas obligasi harus dialokasikan ke laba bersih konsolidasi dan beban hak minoritas dalam laporan laba rugi konsolidasi. Dalam konsolidasi satu baris, perusahaan induk hanya mengakui bagiannya saja atas keuntungan atau kerugian konstruktif atas obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan anak. Slide selanjutnya yaitu obligasi perusahaan induk dibeli oleh perusahaan anak. Sebagai ilustrasi, asumsikan bahwa SU adalah perusahaan anak yang dimiliki 70% oleh PAM yang diperoleh pada nilai bukunya sebesar $5.600 pada tanggal 31 Desember 2006. Ketika SU mempunyai modal saham sebesar $5 juta dan laba ditahan sebesar $3 juta, pada tanggal 1 Januari 2008, PAM mempunyai obligasi 10% dengan nilai nominal $10.000 yang beredar dengan premi yang belum diamortisasi sebesar $100.000. Pada tanggal yang sama, Su Company membeli obligasi dengan nilai nominal $1 juta seharga $950 dari piutang investasi. Pembelian ini mengakibatkan penarikan konstruktif atas obligasi 10% PAM dan keuntungan konstruktif sebesar $60.000 yang dihitung sebagai berikut. Nilai buku obligasi yang dibeli yaitu $1 juta 10%. 10% dikali nominal $10.000 plus premi $1.000. Harga beli yaitu menjadi $950.
keuntungan konstruktif di atas penarikan obligasi yaitu sekitar $60.000. Satu-satunya ayat jurnal yang dibuat oleh Su ketika membeli obligasi PAM adalah investasinya dalam obligasi PAM yaitu plus A, debit $950.000, kas di kredit yaitu $950.000 untuk mencatat akuisisi obligasi PAM dengan kurs 95. Metode ekuitas. Jika laporan keuangan konsolidasi segera dibuat setelah penarikan konstruktif, ayat jurnal kertas kerja untuk mengeliminasi saldo investasi obligasi dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan mencakup keuntungan sebesar $60.000 adalah sebagai berikut. 1 Januari 2008, utang obligasi 10%, min L di debit yaitu $1.010.000. Investasi dalam obligasi PAM di kredit $950.000, keuntungan atas penarikan obligasi GA plus SE $60.000. Kertas kerja konsolidasi PAM Corporation dan perusahaan anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2008 dalam ribuan. Yaitu pertama ada laporan laba rugi penjualan PAM $4.000, 70% Su $2.000, penyesuaian dan eliminasi debit kredit yaitu tidak ada, terus laporan konsolidasi $6.000. Terus keuntungan atas penarikan obligasi sebelumnya laba dari Su yaitu penyesuaian dan eliminasi debit kredit yaitu 202 PAM 202. Keuntungan atas penarikan obligasi yaitu yang A48 yang B12, laporan konsolidasi 60. Pendapatan bunga 70% Su-nya yaitu 110, penyesuaian dan eliminasi B-nya 110. Beban termasuk harga pokok penjualan PAM 1910, 70% Su-nya 1890, laporan konsolidasi 3800. Beban bunga PAM 980, penyesuaian dan eliminasi debit kredit 98B, laporan konsolidasi yaitu 882. Beban hak minoritas $22 dikali 30%, yaitu penyesuaian dan eliminasinya debit 66, laporan konsolidasinya 66. Laba bersih PAM 1312, 70% Su-nya 220, laporan konsolidasi 1312. Terus laba ditahan kurangi PAM $4.900 di PAM, laporan konsolidasi 4.900. Laba ditahan Su yaitu $4.000, penyesuaian dan eliminasi debit kredit 4.000 ditambah laba bersih PAM 1312, 70% Su-nya 270, laporan konsolidasi 1312. Laba ditahan sampai 31 Desember PAM 6212, 70% Su-nya 4220, laporan konsolidasi 6212. Neraca aktiva lainnya PAM $39.880.000, 70% Su-nya $19.100, laporan konsolidasinya $58.980.000. Piutang bunga 70% Su-nya 50, debit kreditnya yaitu 50. Investasi dalam Su PAM 6.500, penyesuaian dan kreditnya C-nya 202, E-nya 6.300. Terus selanjutnya yaitu jurnal kertas kerja untuk mengkonsolidasi laporan keuangan PAM Corporation dan perusahaan tahun 2008 adalah sebagai berikut. A. Utang obligasi 10%, debitnya $1.080.000, keuntungan penarikan obligasi kreditnya $48.000, investasi dalam obligasi kreditnya $960. Untuk mencatat keuangan dan mengeliminasi jumlah resiprokal investasi obligasi dan kewajiban obligasi termasuk premi yang belum diamortisasi. Terus yang B, pendapatan bunga debitnya 110, beban bunga kredit 98.000, keuntungan atas penarikan obligasi kredit 12.000. Untuk mengeliminasi jumlah resiprokal pendapatan bunga dan beban bunga. Yang C, laba dari Su yaitu debitnya 202, investasi dalam Su 202.000. Untuk menetapkan resiprositas. Yang D, beban hak minoritas debitnya 66.000, hak minoritas 66.000. Untuk memasukkan bagian hak minoritas atas laba perusahaan anak. Yang E, laba ditahan Su yaitu 4 juta, saham biasa Su 5 juta, investasi dalam Su yaitu di kredit yaitu 6.300. Pengaruh terhadap laporan konsolidasi pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun-tahun berikutnya hingga obligasi antar perusahaan telah ditarik, PAM dan Su akan tetap mencatat obligasi tersebut. Pada pembukuan terpisahnya, kurangi pelaporan beban bunga PAM sebesar $98.000 dan pendapatan bunga Su sebesar $110.000. Perbedaan sebesar $12.000 diakui oleh pembukaan terpisah PAM sebagai penyesuaian pendapatan investasi. Laporan keuangan konsolidasi untuk tahun 2009 hingga 2012 mengeliminasi saldo-saldo yang berhubungan dengan pada pembukuan terpisah
PAM Dansu ayat jurnal penyesuaian dan eliminasi tanggal dalam kertas kerja. Konsolidasi tahun 2009 yang berhubungan dengan obligasi antar perusahaan adalah pendapatan bunga, yaitu di debit 110, utang bunga di kredit $50.000, utang obligasi di kredit $1.006.000. Beban bunga yaitu di kredit yaitu $98, piutang bunga di kredit $50.000, investasi dalam obligasi PAM $970.000, investasi dalam SUM $48.000. Ilustrasi pada bagian ini serupa dengan ilustrasi untuk PAM dan SU, kecuali bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Pembukaan PAM dalam ribuan. Beban bunga yaitu tahun 2009 yaitu ada $980.000, 2010 $980, 2011 $980, 2012 $980. Utang bunga yaitu ada 500, 2009, 2010 500, 2011 500, 2012 500. Utang obligasi 2009 10.000, 2010 10.040, 2011 10.020, 2012 10.000. Terus pembukuan SU dalam ribuan yaitu 31 Desember, pendapatan bunga 2009 $110, 2010 $110, 2011 $110, 2012 $110. Piutang bunga 50, 2010 50, 2011 50, 2012 50. Investasi dalam obligasi PAM 2009 $970, 2010 $980, 2011 $990, 2012 $1000. Baik, yang selanjutnya obligasi perusahaan anak dibeli oleh perusahaan induk. Ilustrasi pada bagian ini serupa dengan ilustrasi untuk PAM dan SU, kecuali bahwa perusahaan anak adalah perusahaan afiliasi penerbit dan penarikan konstruktif obligasi mengakibatkan kerugian bagi entitas konsolidasi. Pro Corporation memiliki 90% saham biasa berhak suara Sky Corporation. Kepemilikan Pro dan Sky tersebut dibeli beberapa tahun yang lalu pada nilai bukunya seharga $9.225.000. Modal saham Sky adalah $10 juta dan laba ditahannya adalah $250.000 pada tanggal akuisisi. Pada tanggal 31 Desember 2006, Sky mempunyai obligasi yang beredar dengan nilai nominal $10 juta dengan diskonto yang belum diamortisasi sebesar $300.000. Obligasi itu membayar bunga pada tanggal 1 Januari dan 1 Juli setiap tahunnya dan jatuh tempo dalam waktu 5 tahun pada tanggal 1 Januari 2012. Pada tanggal 2 Januari 2007, Pro Corporation membeli 50% obligasi yang beredar milik Sky seharga $5.150.000 secara tunai. Transaksi ini merupakan penarikan konstruktif dan menyebabkan kerugian sebesar $300.000 dari sudut pandang entitas konsolidasi. Karena kewajiban sebesar $4.850.000, yaitu 50% dari nilai buku obligasi $9.700.000 ditarik dengan biaya $5.150.000. Kerugian tersebut dibebankan ke Sky Corporation menurut teori bahwa manajemen perusahaan induk bertindak sebagai agen bagi Sky, yaitu perusahaan penerbit pada semua transaksi obligasi perusahaan. Selama tahun 2007, Sky mencatat beban bunga $1.060.000, yaitu nominal $10 juta dikali 10% ditambah amortisasi diskonto sebesar $60.000. Dari beban bunga ini sebesar $530.000 berhubungan dengan obligasi antar perusahaan. Pro mencatat pendapatan bunga dari investasinya dalam obligasi selama tahun 2007 sebesar $470.000, yaitu nominal $5 juta dikali 10% dikurangi amortisasi premi sebesar $30.000. Perbedaan sebesar $60.000 antara beban bunga dan pendapatan bunga atas obligasi antar perusahaan mencerminkan pengakuan 1/5 kerugian konstruktif selama 2007. Pada 31 Desember 2007, pembukuan Pro dan Sky tidak mengakui kerugian konstruktif sebesar $240.000 melalui amortisasi premi pembukuan Pro dan amortisasi diskonto pembukuan Sky. Berikutnya, metode ekuitas.
Sky melaporkan laba bersih sebesar $750.000 pada tahun 2007 dan Pro menghitung labanya dari Sky sebesar $459.000 sebagai berikut. 90% dikali $750.000 laba yang dilaporkan oleh Sky yaitu $675.000 dikurangi kerugian konstruktif sebesar $300.000 dikali 90% yaitu $270.000 ditambah pengakuan kerugian konstruktif sebesar $60.000 dikali 90% yaitu didapat $54.000. Laba investasi dari Sky didapat sebesar $459.000. Ayat jurnal yang dibuat oleh Pro untuk memperhitungkan investasinya dalam Sky selama tahun 2007 adalah sebagai berikut. 31 Desember tahun 2007 investasi dalam Sky didebit $675.000. Laba dari Sky dikredit $675.000 untuk mencatat 90% laba yang dilaporkan Sky untuk tahun 2007. Pada 31 Desember 2007, laba dari Sky didebit $270.000, investasi dalam Sky dikredit $270.000 untuk menyesuaikan pendapatan investasi dari Sky terhadap 90% kerugian atas penarikan konstruktif obligasi Sky. Ayat jurnal ini dapat juga dibuat pada tanggal 1 Januari 2007. Pada 31 Desember 2007, investasi dalam Sky didebit $54.000 dan laba dari Sky dikredit $54.000 untuk menyesuaikan laba investasi dari Sky terhadap 90% dari $60.000 pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif atas obligasi Sky selama tahun 2007. Pada tahun-tahun di masa depan hingga jatuh tempo obligasi, Pro menghitung laba dari Sky dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya ke bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Untuk tahun-tahun selanjutnya hingga saat jatuh tempo obligasi tersebut, laba Pro dan dari Sky dihitung dengan menambahkan $54.000 setiap tahunnya pada bagian Pro atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Saldo akun investasi Pro pada Sky pada tanggal 31 Desember 2007 adalah sebesar $10.584.000. Saldo ini sama dengan nilai buku tercatat investasi Pro pada Sky pada tanggal 1 Januari 2007 ditambah dengan laba investasi dari Sky untuk tahun 2007 sebesar $459.000. Perhitungannya, investasi pada Sky tanggal 1 Januari 2007 yaitu $11.250.000 dikali 90% yaitu $10.125.000 ditambah laba Sky sebesar $459.000. Investasi pada Sky 31 Desember 2007 didapat sebesar $10.584.000. Kerugian konstruktif sebesar $300.000 atas obligasi antar perusahaan tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi untuk tahun 2007 karena obligasi Sky dengan nilai nominal $5 juta telah ditarik secara konstruktif, maka neraca konsolidasi menunjukkan hutang obligasi sebesar $5 juta dan disagio atas obligasi sebesar $120.000 berhubungan dengan obligasi yang dimiliki oleh pihak luar entitas yang dikonsolidasikan. Yang selanjutnya, pengaruh kerugian konstruktif pada pendapatan hak minoritas dan laba bersih konsolidasi. Laba hak minoritas untuk tahun 2007 adalah $51.000 yaitu $750.000 dikurangi $300.000 ditambah $60.000 dikali 10%. Karena kerugian konstruktif dialokasikan kepada Sky, maka hak minoritas dibebankan sebesar 10% dari pengakuan bagian per bagian kerugian konstruktif $60.000 selama tahun 2007. Oleh karena itu, beban hak minoritas untuk tahun 2007 adalah 10% dari laba yang telah direalisasi $510.000 dan bukan 10% dari laba bersih yang dilaporkan oleh Sky $750.000. Pengaruh kerugian konstruktif adalah mengurangi laba bersih konsolidasi tahun 2007 sebesar $216.000.
Pengaruh ini dicerminkan dalam laporan laba rugi konsolidasi melalui pengakuan kerugian atas penarikan konstruktif obligasi sebesar $300.000 melalui eliminasi pendapatan bunga sebesar $470.000 dan laba bunga sebesar $530.000 serta melalui pengurangan beban hak minoritas sebesar $24.000 yaitu dari $75.000 berdasarkan laba bersih yang dilaporkan oleh Sky menjadi beban hak minoritas $51.000 untuk tahun tersebut. Pengaruh tersebut dapat dianalisa sebagai berikut. Laba bersih konsolidasi 2007, penurunan kerugian konstruktif sebesar $300.000, eliminasi pendapatan bunga $470.000, sehingga total penurunannya $770.000. Peningkatan eliminasi beban bunga yaitu $530.000, pengurangan beban hak minoritas yaitu $75.000 dikurangi $510.000 yaitu $24.000. Total peningkatannya $554.000. Mengaruh pada laba bersih konsolidasi tahun 2004 didapat $216.000. Ayat-ayat jurnal kertas kerja konsolidasi. Ayat-ayat jurnal kertas kerja A dan B dipisah untuk tujuan ilustratif, tetapi keduanya dapat digabung menjadi sebuah ayat tunggal sebagai berikut. Kerugian atas penarikan obligasi di debit $300.000, pendapatan bunga $470.000 di debit, hutang obligasi $5 juta di debit, investasi pada obligasi Sky di kredit $5.240.000, beban bunga di kredit $530.000. Baik, selanjutnya yaitu Pro Corporation dan anak perusahaan kertas kerja konsolidasi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2007 dalam ribuan. Pada tanggal 31 Desember, penjualan di Pro $25.750, di Sky $14.250. Laporan konsolidasinya itu $40.000. Pendapatan dari Sky di Pro $459, penyesuaiannya di debit $459. Pendapatan bunga di Pro $470, penyesuaiannya di debit $470. Pokok penjualan di Pro $21.679 dan Sky $12.440. Laporan konsolidasinya yaitu $34.119. Beban bunga di Sky $1.060, penyesuaiannya di kredit $530. Kerugian atas penarikan penyesuaiannya di debit $240. Obligasi di debit $60, laporan konsolidasinya $300. Pendapatan hak minoritas di debit $51, laporan konsolidasinya $51. Laba bersih di Pro $5.000, di Sky $750, laporan konsolidasinya $5.000. Saldo laba Pro di Pro $13.000, di Sky $2.000. Laporan konsolidasinya yaitu $18.000. Saldo laba Sky di Sky $1.250, penyesuaiannya di debit $1.250. Tambahan laba bersih di Pro $5.000, di Sky $750, laporan konsolidasinya yaitu $5.000. Total saldo laba 31 Desember 2017 di Pro $18.000 dan di Sky $2.000. Laporan konsolidasinya yaitu $18.000. Pada neraca, aktiva lainnya di Pro $34.046 dan di Sky $25.000. Laporan konsolidasinya yaitu $59.046. Piutang bunga pada Pro $250, penyesuaiannya di kredit $250 dan penyesuaiannya di cek kredit $459. Investasi pada Sky di Pro $10.584, penyesuaiannya di kredit $10.125. Laporan konsolidasinya $34.119. Investasi obligasi Pro di Pro $5.120 dan penyesuaiannya di kredit $5.120. Totalnya di Pro $50.000, 90% Sky $25.000 dan laporan konsolidasinya $59.046. Kewajiban lainnya di Pro $12.000 dan Sky $2.740. Laporan konsolidasinya $14.740.
Hutang bunga pada Sky $500 dan penyesuaiannya di debit $250. Laporan konsolidasinya $250. Hutang obligasi pada Sky $9.760. Penyesuaiannya di debit $4.880. Laporan konsolidasinya $4.880. Saham biasa di Pro yaitu $20 dan di Sky $10.000. Penyesuaiannya di debit $10.000. Laporan konsolidasinya yaitu $20.000. Saldo laba di Pro $18.000, di Sky $2.000 dan laporan konsolidasi $18.000. Totalnya yaitu pada Pro $50.000 dan Sky $25.000. Hak minoritas penyesuaiannya di kredit yaitu $51. Kemudian di kredit juga $1.125. Menjadi laporan konsolidasinya $1.176. Total dari jumlah penyesuaian dan eliminasi pada di debit yaitu $17.600, di kredit $17.600 dan laporan konsolidasinya $59.046. Kemudian yang selanjutnya yaitu pengaruh pada laporan konsolidasi untuk tahun-tahun berikutnya. Kerugian atas penarikan obligasi hanya tampak dalam laporan laba rugi konsolidasi pada tahun di mana obligasi-obligasi tersebut ditarik secara konstruktif. Untuk tahun-tahun berikutnya, bagian kerugian konstruktif yang tidak diakui dialokasikan antara akun investasi atau hak minoritas dan hak minoritas. Ayat jurnal kertas kerja gabungan untuk mengeliminasi jumlah investasi dan hutang obligasi serta jumlah pendapatan dan beban bunga pada tahun 2008 sebagai berikut. Investasi pada Sky $216.000, hak minoritas awal $24.000, pendapatan bunga $470.000, hutang obligasi per 10% $5 juta, investasi pada obligasi Sky $5.180.000, beban bunga $530.000. Karena kerugian tersebut adalah kerugian anak perusahaan, maka hak minoritas harus ikut menanggung kerugian tersebut. Dalam perhitungan hak minoritas tahun 2008, 10% dari kerugian konstruktif yang telah diakui pada tahun 2008 yaitu $60.000 ditambahkan pada bagian hak minoritas atas laba yang dilaporkan oleh Sky. Penyusunan beban hak minoritas ini diperlukan setiap tahun hingga tahun 2011. Pada tanggal 31 Desember 2011, investasi obligasi akan berkurang menjadi $55 juta. Melalui amortisasi agio dan kewajiban obligasi antar perusahaan akan bertambah menjadi $5 juta melalui amortisasi diskon. Pengaruh kepemilikan obligasi antar perusahaan pada laba bersih konsolidasi untuk tahun 2008 hingga tahun 2011 adalah meningkatkan laba bersih konsolidasi sebesar $54.000 setiap tahunnya. Berdasarkan metode ekuitas, laba pro dari Sky dan laba bersih juga akan bertambah sebesar $54.000 setiap tahunnya. Perhitungan yang menunjukkan pengaruh pada laba bersih konsolidasi untuk tahun 2008 hingga tahun 2011 adalah sebagai berikut. Laba bersih konsolidasi tahun 2008 hingga 2011. Peningkatan pada eliminasi beban bunga yaitu $530.000, penurunan eliminasi pendapatan bunga $470.000, peningkatan pendapatan hak minoritas yaitu pengakuan bagian per bagian $60.000 dikali 10% yaitu $6.000. Total penurunan menjadi $476.000. Pengaruh pada laba bersih konsolidasi setiap tahun yaitu $54.000. Ikhtisar saldo akun obligasi antar perusahaan pada buku terpisah dalam dolar. Tanggal 31 Desember pada 2008 di buku Pro investasi pada obligasi Sky yaitu $5.090, pendapatan bunga $470, piutang bunga $250. Pada buku Sky, hutang obligasi 10% $9.820, beban bunga $1.060, hutang bunga $500. Di tahun 2009, buku Pro investasi pada obligasi Sky $5.060, pendapatan bunga $470, piutang bunga $250. Pada buku Sky, hutang obligasi 10% $9.880, beban bunga $1.060, hutang bunga $500. Tahun 2010, buku Pro investasi pada obligasi Sky $5.030, pendapatan bunga $470, piutang bunga $250. Buku Sky hutang obligasi 10% $9.940, beban bunga $1.060, hutang bunga $500. Pada tahun 2011, buku Pro investasi pada obligasi Sky $5.000, pendapatan bunga $470, piutang bunga $250.
Buku Sky, hutang obligasi 10%, $10.000, beban bunga $1.060, hutang bunga $500. Kemudian ikhtisar penyesuaian kertas kerja konsolidasi. Tanggal 31 Desember di 2008, di debit investasi pada Sky 90%, $216, hak minoritas 10%, hutang obligasi 10%, $4.910, hutang bunga $250. Pada kredit, investasi pada obligasi Sky $5.090, beban bunga $530, hutang bunga $250. Tahun 2009, debit, investasi pada Sky 90%, $162, hak minoritas $18, pendapatan bunga $470, hutang obligasi $4.940, hutang bunga $250. Di kredit, investasi pada obligasi Sky $5.060, beban bunga $530, hutang bunga $250. Tahun 2010, investasi pada Sky $108, hak minoritas $12, pendapatan bunga $470, hutang obligasi $4.970, hutang bunga $250. Di kredit, investasi pada obligasi Sky $5.030, beban bunga $530, hutang bunga $250. Pada tahun 2011, investasi pada Sky di debit $54, hak minoritas $6, pendapatan bunga $470, hutang obligasi $5.000, hutang bunga $250. Di kredit, investasi pada obligasi Sky $5.000, beban bunga $530, dan piutang bunga $250. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.